Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy ya. Seperti biasa kami punya solusi cara tepat hidup sehat. Nah, nggak mungkin saya di sini sendirian karena saya ditemani oleh dua praktisi kesehatan. Ini perempuan-perempuan hebat, ada Mbak Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik, sehat. Sehat. Salam ya? sehat Kang Ronald. Oh, harus sehat dong. Ya. Dan juga ada narasumber. Kita akan belajar dari narasumber kita kali ini yang memang punya beberapa masalah kesehatan. Ada Ibu Yuli bersama kami di sini. Bu Yuli, apa kabar? Baik, Mas Ronald. Yakin baik? Baik. Kelihatannya baik ya. Betul. Tapi ternyata masalah kesehatannya banyak ya. Iya, betul. Oke, tapi nanti kita bahas. Saya mau tahu dulu nih. Bu Yuli kegiatannya apa aja sih setiap hari? UMKM. Jadi Sama kayak saya dong. Tos dulu dong UMKM. Di bidang apa kalau Mbak Yuli nih? kuliner. Itu kalau kerja dari jam berapa tuh? Jam 2:30. Setengah Setengah tiga tiga apa? pagi. Setengah 3 pagi. Wow. Dan ini setiap hari. Betul. Kebayang tidurnya pasti terganggu. Iya. Capek nggak sih? Ya lumayan. Kadang capek tuh suka nggak dirasa. Benar. Meskipun akhirnya tiba-tiba, ya mohon Muncul maaf, penyakit. muncul sakit. Karena apa? Karena diabaikan kadang-kadang hidup sehatnya. Yang penting roda perekonomian keluarga jalan, suami dan anak terurus, tapi kadang-kadang kesehatan sendiri nggak diurusin. Jadi buat emak-emak, kita belajar sama-sama ya. Nah, supaya kenal dengan Ibu Yuli ya, apa saja sakit ya atau masalah kesehatan yang dialaminya, kita simak tayangan satu ini. Yuli Haryati, tak pernah terbayangkan olehnya rasa sakit kepala yang sering ia rasakan ternyata berasal dari masalah kesehatan yang cukup serius. Yuli mengaku ia sangat sering merasa tengkuknya berat dan kepalanya pusing. Awalnya, ia menduga hal ini mungkin karena faktor kurang istirahat saja. Dan dampaknya, ini sangat mengganggu aktivitasnya. Bertahun-tahun saya sakit kepala, merasakan nyeri di pundak, dan sakit kepala itu yang nggak berhenti. Akhirnya saya mengkonsumsi obat nyeri, kalau sakit minum gitu. Jadi saya nggak tahu resikonya nanti seperti apa. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk periksa ke dokter. Dan betapa kagetnya Yuli bahwa ini disebabkan oleh tekanan darahnya yang tinggi dan sulit terkendali. Ia pun khawatir bisa terkena komplikasi. Takut ada gagal ginjal juga. Sebenarnya emang yang ditakutin itu. Dengan di sini semoga aja saya bisa dapat pengalaman yang luar biasa dan segala keluhan saya bisa teratasi juga. Apa yang saya khawatirkan selama ini, jadi saya lebih tahu. Mbak Yuli, Iya, kira-kira tahu nggak komplikasi dari hipertensi apa? belum tahu Mas Ronald. Tahu serangan jantung? Tahu? Tahu stroke? Ya, kalau Tahu gagal ginjal? Itu hanya baru 3 dari sekian banyak komplikasi yang bisa kita alami kalau kita punya hipertensi. Mau kena stroke? Jangan ya, ngeri ya. Iya. Serangan jantung, aduh nggak taruhannya nyawa ya. Nah makanya nih, Mbak Yuli kan punya hipertensi. Iya, betul. Keluhan apa yang dialami belakangan ini? Atau mungkin udah lama nggak hilang-hilang nih? Iya, betul. Sering sakit kepala. Sesakit apa? Ini di tengkuk kayak emang kayak kemang gitu ya. Emang sakit gitu. Kadang yang nyiksa tidur itu emang karena sakit kepala itu. Berarti ini sering terjadi pada malam hari. Iya. Lagi kadang malam-malam sakit, akhirnya kebangun dari kalau tidur. habis makan juga gitu. Kadang juga sakit gitu. Berarti frekuensinya sudah sering ya? Udah sering Iya. banget. Oke, kalau misalnya lagi sakit kepalanya datang, kerjaan terganggu nggak? Terganggu. Bener terganggu. Jadi nggak fokus. Jadi fokusnya ya cuma ngerasain sakit banget. Waktu tidur tahu-taunya kita ngerasain sakit banget ini sampai kadang ke mata gitu. Aduh, jadi bisa dibilang udah lama nggak tidur nikmat ya? Tidur yang Iya, nyenyak tuh udah lama betul. banget nggak? Jadi kayak nggak ngerasain enaknya tidur gitu. Oke. Dan ini udah berapa lama Bu kayak gitu sakit kepalanya? Udah ada 5 tahunan. Ada 5 tahun. Kok dipelihara sih? Ini tensi paling tinggi pernah berapa? Tensinya 175. Aduh. Pernah paling tinggi 175. Iya. Ini Kalau kemarin kejadian yang bulan lalu. Yang Oke. bulan lalu yang sampai dirawat ya. Bulan lalu sampai dirawat? Iya, Tensi betul. berapa itu? Tensi 170. Sesaat sebelum kami melakukan rekaman ini, syuting ini,
Kami periksa lagi, ini adalah tensi terakhir terkini dari Mbak Rita. Masih tinggi juga 160/95. Harusnya di bawah 140. Dan terlebih lagi kalau saya lihatnya kayak lingkaran setan, Bu. Jadi ibu tidur kurang, akhirnya mengakibatkan tensi semakin tinggi. Tensi semakin tinggi membuat ibu merasakan sakit kepala dan kembali lagi merasakan tidur yang kurang. Jadi balik-balik kayak gitu muter-muter terus. Muter-muter. Belum selesai. Kolesterolnya pun tinggi, di atas 200. Poinnya 208. Harusnya di bawah 200, Ibu. Nah, selama ini kalau misalnya lagi sakit kepala, apa yang Mbak Yuli lakukan? Cuman minum pereda aja. Minum pereda nyeri. Iya. Hilang sakitnya. Hilang sebentar. Besok datang lagi. Iya. Akhirnya sehari minumnya berapa butir jadinya? Ada 4 sampai 5 kali. Waduh, kebanyakan, sampai Bu. sore. Mohon maaf, bahaya, Bu. ini petunjuk dokter atau enggak? Enggak. Emang kalau lagi sakit minum gitu. Nah, inilah. Sebelum saya kasih solusi nih Bu Yuli pola makannya gimana? Apa makanan yang paling Bu Yuli suka? Ikan asin sih. Dari kecil? Ikan asin dari kecil. Dari kecil loh. Kemudian dengan goreng-gorengan juga ya Iya, kabarnya. betul. Nah, Bu Yuli dan juga pemirsa di rumah, kalau kita melihat tekanan darah tinggi itu artinya dia menggambarkan kekuatan dari darah yang mengalir di pembuluh darah. Jadi kalau dia tinggi berarti kekuatannya tinggi. Nah, ini akan bisa membuat pengaruh pada pembuluh darah itu sendiri. Nah, ini harus diturunkan. Nah, selain itu Ibu juga harus gunakan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini teknologi yang bisa membuat aliran darah Ibu menjadi lebih bagus dan pembuluh darahnya juga lebih berkualitas. Ya, tentunya yang paling pertama yang perlu Ibu lakukan, kontrol kembali ke dokter. Orang dengan hipertensi ini yang terjadi di dalamnya, pembuluh darahnya nyempit, kaku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, darahnya kental. Teknologi laser merupakan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan cara menurunkan pengentalan darah dan juga melebarkan pembuluh darah. Alhasil membantu ibu untuk memiliki tekanan darah yang lebih terkendali. Dan tentunya karena tekanan darah yang lebih terkendali, ibu tidurnya jadi gak keganggu. Betul ya? Betul. Dan juga teknologi laser dapat mengoptimalkan kembali fungsi mitokondria yang nantinya membakar kolesterol lebih banyak. Sehingga kolesterol ibu bisa di bawah 200. Dan juga teknologi laser bisa meningkatkan atau menstimulasi tubuh menghasilkan nitrat oksida. Nitrat oksida kan yang membuat pembuluh darah ibu jadi lebar sehingga tekanan darah ibu bisa menjadi Betul sekali. terkontrol. Oke, pernah mendengar istilah teknologi laser? Belum ya? Jadi ini adalah sebuah alat yang saya gunakan. Nah, benangnya kecil, bisa dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan darah dan pembuluh darah. Tujuannya itu sih lasernya itu ya. Ada dokter laser, ada juga AQ laser. Ini adalah alat kesehatan dengan 10 titik sinar terapi. Ada 6 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Cara pakainya gampang, Mbak Yuli, pemirsa. Cukup digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Ya, jadi di pergelangan tangan kita itu banyak titik-titik akupuntur. Nah, lasernya nanti akan menstimulasi organ seperti jantung, paru-paru, dan organ-organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Nah, makanya pemirsa, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan darah dan pembuluh darah, Anda ingin sehat, gunakan dokter laser sekarang juga. Mari, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Ada satu informasi yang akan kami berikan kepada Anda mengenai antioksidan. Antioksidan itu ternyata, pemirsa, jenisnya banyak, dan salah satu jenisnya adalah astaxanthin. Nah, berarti silakan. Betul sekali. Jadi astaxanthin merupakan senyawa antioksidan golongan karotenoid ya. Dia memberikan warna pigmen berwarna merah dan bisa ditemukan yang paling terbaik adalah dari alga merah. Manfaatnya sangat bagus untuk pembuluh darah, untuk kulit, untuk jantung, dan untuk otak. Nah, kali ini saya akan bahas khususnya adalah untuk pembuluh darah. Yang pertama, dia bersifat sebagai antioksidan. Antioksidan yang bisa menjaga sel-sel yang menyusun pembuluh darah agar terhindar dari proses stres oksidatif dan jangan cepat menua. Itu yang satu. Lalu yang kedua adalah dia berfungsi sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Sehingga mencegah proses penyumbatan. Nah, lalu yang ketiga adalah dia membantu relaksasi dari pembuluh darah, meningkatkan kelenturan pembuluh darah sehingga tekanan darah Anda menjadi lebih terkendali. Yang paling menarik adalah yang terakhir, ternyata astaxanthin menurut beberapa penelitian dapat mempengaruhi sistem hormonal yang mengatur tekanan darah dan juga keseimbangan air dan garam di dalam tubuh Anda seperti hormon
renin, angiotensin, dan aldosteron. Yes. Jadi untuk pemirsa di rumah, ingat tingkatkan kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser dan jangan lupa astaxanthin juga harus dikonsumsi. Tapi kita mengetahui bahwa untuk mendapatkan astaxanthin itu tidak gampang. Karena kalau dari makanan itu dia hanya ada pada makanan tertentu yang sulit kita dapatkan. Dan kalaupun pada makanan lain, dalam proses pengolahan astaxanthin ini juga mudah mengalami kerusakan. Dan kita juga tahu data dari WHO mengatakan bahwa 90% masyarakat kita itu tidak bisa mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang memadai. Nah, disitulah kita kemudian memikirkan butuhnya suplementasi. Jadi pemirsa jangan lupa ya, penuhi kebutuhan gizi Anda ya, gizi harian kita ini dengan mengkonsumsi suplementasi terutama yang mengandung astaxanthin. Nah, itu ada di dalam produk Evolife AS10 ya. Kandungan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ini semuanya ada dalam bentuk suplemen di produk Evolife AS10. Dan ingat, bukan hanya antioksidan yang ada 10 tadi. Ya, ada mineral dan juga vitamin. Artinya apa? Lengkap. Jadi buat Bapak dan Ibu, buat Mbak Yuli juga nih ya, yang sudah menggunakan dokter laser sama seperti kami di sini, jangan lupa lengkapi juga dengan asupan antioksidan, vitamin dan mineral dengan Evolife AS10. Ya, Ibu Yuli dan Bapak Ibu pemirsa di rumah, Tech Action sekarang juga gunakan teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Kemudian lengkapi juga kebutuhan asupan gizi dengan antioksidan, vitamin, dan kemudian mineral. Dengan keduanya dijalankan, maka harapannya dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh. Lakukan sekarang juga. Pemirsa, jika Anda ingin sehat sekarang dan nanti, lakukan pilar hidup sehat sekarang juga. Gunakan dokter laser, ya, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Jadi nggak ada alasan kita nggak pakai ya. Dan manfaatnya kalau digunakan secara rutin, ya, ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga bisa mencegah komplikasi yang bisa saja terjadi. Kalau misalnya kita sudah menggunakan dokter laser, artinya apa? Kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan. Nah, kan menggunakan pun gampang. Digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit saja. Gampang menggunakannya. Nah, kalau kesehatan dari luar sudah dijaga, ditingkatkan dengan menggunakan dokter laser, ya, dari dalam juga harus kita jaga. Harus kita tingkatkan dengan cara mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin dan mineral secara lengkap. Jadi pemirsa, segera dapatkan paket dokter laser ataupun AccuLaser dan juga suplemen Evolife AS10 sekarang juga dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara lebih detailnya ya bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Kami ingin Anda sehat pemirsa ya. Jadi sekarang juga atasi masalahnya, cegah komplikasinya, kita tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan dokter laser dan Evolife AS10 sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar mengenai kesehatan, khususnya mengenai hipertensi dan komplikasi apa yang bisa terjadi ya jika kita punya tensi yang tidak terkendali. Masih bersama narasumber kami yaitu Mbak Yuli. Penyebab Mbak Yuli tensinya tinggi apa lagi? Coba diingat-ingat gitu. Sering kurang tidur itu. Oke, tidur nggak benar, makan nggak benar. Aku mau tanya ya, olahraga nggak Mbak Yuli? Dulu sering olahraga. Dulu, karena sekarang? Karena sering udah ke UMKM, jadi lupa ya, jadi olahraganya betul. lupa ya. Jadi nggak sempet. Oke, nggak sempat. Keturunan juga ada. Ada. Ya, dari ibu punya hipertensi juga. Stresnya tinggi nggak? Banget. 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 Ya, itu lengkap berarti ya. Oke, jadi solusinya apa nih buat Mbak Yuli dan juga mungkin buat pemirsa yang punya masalah yang sama, Mbak Preti, Mbak Rita? Pertama adalah tentu tekanan darahnya harus bisa terkendali dengan baik. Berobat ke dokter, ikutin anjuran dokter, cek tensi secara rutin 2 kali sehari, pagi sama malam hari. Lalu Anda juga dapat melakukan upaya tambahan dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser nantinya akan menurunkan pengentalan darah dan juga meningkatkan kelenturan pembuluh darah. Sehingga yang tadi darahnya kental jadi gak kental. Pembuluh darah yang kaku nyempit menjadi lebih elastis. Alhasil tekanan darah menjadi lebih terkendali. Terlebih lagi, teknologi laser juga dapat mengoptimalkan kembali kerja dari mitokondria. Mitokondria itu kayak dapur. Sel-sel di tubuh kita juga ada dapur energi. Hasil masakannya berupa energi,
bahan bakunya dengan menggunakan gula dan kolesterol. Nantinya ketika dapurnya menjadi lebih aktif, energinya bertambah, ya ibu jadi lebih semangat. Tetapi di saat bersamaan, gula dan kolesterol yang tadi numpuk di dalam pembuluh darah itu perlahan-lahan dibakar. Iya, dan Bu Yuli dan juga pemirsa, teknologi laser juga mempunyai fungsi di mana dia bisa menstimulasi tubuh kita menghasilkan nitrat oxide. Nah, Bu Yuli, nitrat oxide ini adalah zat yang bisa melebarkan pembuluh darah, sehingga tekanan yang kuat dari darah ibu itu bisa mengalir dengan baik dengan adanya nitrat oxide tadi. Tidak hanya itu, ibu kan tadi kurang tidur ya, dan tidak bisa tidur karena nyeri juga. Tapi juga bisa disebabkan karena tubuh ibu tidak sedang dalam keadaan yang seimbang. Nah, teknologi laser itu juga bisa meningkatkan produksi melatonin. Melatonin itu adalah hormon yang membuat kita bisa relaksasi, sehingga bisa memperoleh tidur yang berkualitas atau yang bisa deep sleep. Nah, pemirsa di rumah dan juga Ibu Yuli, gunakan teknologi laser untuk melengkapi gaya hidup sehatnya. Iya, dan juga untuk mencegah berbagai macam komplikasi ya, misalkan ibu kan tahu ya salah satu komplikasinya berupa stroke, pecah pembuluh darah. Nggak mau dong ya, berarti pembuluh darah di area kepala juga harus dioptimalkan. Nah, di sini kita sama-sama lihat ya teknologi laser yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Ini ada ekstensinya pemirsa di rumah. Ada aksesoris yang bisa digunakan secara intranasal. Masuk ke hidung? Iya, masuk ke dalam rongga hidung. Gunanya apa? Kalau misalnya untuk Ibu Yuli, memperlancar aliran darah di area kepala, mencegah terjadinya serangan stroke, lalu mencegah terjadi kepikunan atau proses penuaan yang dapat terjadi pada sistem saraf pusat seperti Alzheimer maupun Parkinson. Terlebih lagi nih, kepala kita nih banyak organ inderanya, betul ya? Betul. Penglihatan, pendengaran, penciuman, wicara. Jadi dengan memiliki aliran darah yang baik di area kepala, maka semua organ indera kita pun bisa terjaga dengan baik sampai usia lanjut. Ibu sendiri kan pernah bilang, ibu pernah mengalami penyempitan saluran pernapasan. Nah, dengan stimulus pada titik akupuntur seperti LU7, 8, 9, nantinya bisa menjaga kesehatan paru-paru ibu, khususnya adalah saluran pernapasan. Terlebih lagi, teknologi laser nantinya akan menstimulus titik akupuntur berupa HT4, 5, 6, 7. Keempat titik akupuntur ini dapat menjaga kesehatan jantung kita. Sesuai dengan namanya pemirsa, HT itu kepanjangan dari heart. Jantung artinya. Nantinya dia menjaga irama jantung kita agar tetap teratur, tekanan darah kita juga menjadi lebih terkendali. Ujung-ujungnya adalah kesehatan jantung yang optimal. Informasi mengenai mineral yang penting atau akan bermanfaat jika kita punya hipertensi. Nah, ini Mbak Yuli harus tahu nih, ini mineral apa aja sih kalau misalnya yang baik buat hipertensi? Nah, untuk hipertensi itu kita mengenal ada mineralnya 3 sejoli. 3 sejoli itu. Iya, karena dia berteman, memang saling menguatkan satu sama lain, berinteraksi. Yang pertama adalah kalium, kemudian kalsium dan magnesium. Kalium sendiri mempunyai efek untuk mendiuretik natrium keluar dari tubuh kita. Jadi tadi kalau Ibu Yuli suka konsumsi yang asin, goreng-gorengan, itu kan natriumnya tinggi sekali. Gitu ya? Natrium yang terlalu tinggi tertahan di tubuh Ibu Yuli itu akan bisa menahan cairan dan membuat kemudian tekanan pada pembuluh darah dan terjadilah peningkatan tekanan darah. Nah, dengan adanya kehadiran kalium itu bisa didiuretik, dikeluarkan natrium itu dari tubuh sehingga terjadi keseimbangan tekanan darah. Kalium ini dibutuhkan oleh tubuh sekitar 4.700 mg loh ya, banyak sekali. Dan kemudian kalsium. Kalsium adalah mineral yang kemudian mempunyai peran untuk mengontrol detak jantung dan juga keseimbangan cairan, juga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita. Kalsium pun dibutuhkan tinggi mencapai 800 mg. Dan terakhir adalah magnesium. Magnesium ini hebatnya adalah dia bekerja pada 300 reaksi tubuh manusia untuk mempertahankan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, di magnesium ini terdapat pada banyak makanan, tapi kita mengerti sendiri bahwa untuk mendapatkan kalsium, kalium, magnesium itu banyak sekali masyarakat kita yang masih kurang asupannya. Karena kebutuhan kita banyak, terlebih lagi data dari WHO mengatakan 90% orang di dunia ini tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi dari makanan, maka disinilah peranan suplementasi yang mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Nah, bagaimana caranya kita menentukan suplementasi yang tepat untuk kita? Yang pertama adalah kita perhatikan komposisi dan kandungannya, karena kebutuhan kita akan antioksidan ini beragam pemirsa di rumah. Paparan radikal bebas aja dapat mendatangkan dampak
dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi kita membutuhkan beragam antioksidan, membutuhkan vitamin dan juga membutuhkan mineral yang sesuai dengan kebutuhan harian kita. Lalu yang kedua adalah kita perhatikan daya larutnya pemirsa. Suplemen yang baik adalah suplemen dengan daya larut yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah standar pengawasan dan keamanan yang baik yang sudah terstandarisasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Lalu yang terakhir ini yang keempat adalah terbuat dari bahan-bahan dasar alami. Begitu Kang Ronald. Oke, nah pemirsa yang dijelaskan oleh Mbak Prati tadi ada dalam produk Evolife AS10. Lengkap semuanya ada. Yang pertama, antioksidannya harus banyak, harus lengkap. Evolife AS10 memiliki kandungan 10 antioksidan. Kenapa banyak? Karena radikal bebas juga banyak. Jadi antioksidannya juga harus banyak. Vitamin lengkap, mineralnya lengkap. Ya. Nah yang kedua, mengenai daya larut. Jangan salah nih, Evolife AS10 ini punya teknologi biorelease. Daya larutnya 95%. Ini jauh di atas rata-rata produk yang hanya 20 sampai dengan 50% saja. Bayangkan, kalau daya larutnya sampai dengan 95%, artinya lebih banyak lagi zat-zat yang bermanfaat diserap oleh tubuh. Betul kan? Nah, berikutnya, Evolife AS10 ini adalah sebuah produk yang sudah memiliki standar Pharma IQ. Proses pembuatannya diawasi dengan sangat-sangat ketat ya, dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir. Dan yang terakhir tentu saja produknya bebas dari bahan kimia karena sudah mendapatkan sertifikat BSCG, drug free, aman tanpa khawatir berbahaya untuk tubuh kita. Iya, pemirsa, kombinasi penting antara laser dengan asupan gizi seimbang dan antioksidan memang diperlukan. Ibaratnya seperti pohon, pohon itu bisa bertumbuh, bisa berkembang karena ada air yang masuk mengalir gitu ya. Dan kemudian ada pupuk ataupun ada zat nutrisi yang dibawa oleh air tersebut sampai ke pohon tersebut. Nah, itu sama juga dengan tubuh manusia. Manusia membutuhkan sirkulasi darah, aliran darah. Nah, ini bisa nanti dikuatkan dengan laser dan kemudian aliran darah itu terus membawa zat gizi ke seluruh sel-sel yang dibutuhkan oleh manusia tersebut, yaitu vitamin, mineral, dan antioksidan. Supaya Anda juga lebih yakin mengenai manfaat teknologi laser buat Anda yang punya masalah dengan hipertensi, boleh nih disaksikan kisah yang satu ini. Ya, saya pernah mengalami vertigo, kemudian agak susah tidur, kemudian mengalami kekentalan darah. Alhamdulillah sekarang saya lebih sehat ya, lebih segar gitu, lebih kuat gitu. Saya tidak lagi mengalami vertigo, kemudian tidak lagi mengalami susah tidur, dan kekentalan darah sekarang saya sudah tidak mengalami itu. Gitu. Oke, Mbak Yuli, apa yang Mbak Yuli dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Saya sangat berterima kasih, sangat membantu sekali. Bisa lebih hati-hati lagi, menjaga kesehatan, cara makan secara teratur, tidur secara teratur. Take action sekarang juga, tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dengan menggunakan teknologi laser. Iya, dan pemirsa, Bu Yuli cukupkan juga asupan gizi, vitamin, mineral, dan antioksidannya. Gunakan suplementasi dari sekarang. Oke, terima kasih. Jadi pemirsa, jika Anda ingin sehat ya, jangan lupa lakukan sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena komplikasi nggak pernah menunggu Anda, nggak pernah memberitahu Anda kapan mereka mau menyerang. Menakutkan sekali ya. Jadi sekali lagi, jaga kesehatan, lakukan pilar hidup sehat, ada 4, dan gunakan dokter laser. Alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaatnya bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan mencegah komplikasi yang mungkin bisa terjadi seperti serangan stroke, jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar kan sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser nih ya. Di garis pergelangan tangan kiri, durasinya 15 sampai dengan 60 menit 2 kali sehari. Nah, dari dalamnya perlu kita tingkatkan kesehatan kita dengan mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Segera dapatkan paket dokter laser ataupun AQ laser dan juga suplemen Evolife AS10 dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda.
Call Center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya ya. Mbak Yuli terima kasih, sehat selalu, semoga bisnisnya lancar, ya jaga kesehatan ya. Mbak Rita terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Prati juga terima kasih. Sama-sama. Ya, pemirsa, sekali lagi saya nggak pernah bosan bilang ini. Mari atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kita tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan dengan menggunakan Dr. Laser dan mengkonsumsi Evolive Ascend sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.